Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi bersama Ustazah Siti Nafisa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDIT Al-Madinah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pembelajaran hari ini adalah tentang kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah seorang pemimpin umat Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin umat Islam hingga kepada akhir hayatnya. Hingga akhirnya beliau wafat di kota Madinah di usia 63 tahun. Adapun sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu perjuangannya dalam menyiarkan agama Islam dan wafat dalam keadaan muslim. Salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling dekat dan paling terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mari kita pelajari kisahnya kali ini. Abu Bakar As-Siddiq bernama lengkap Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau lahir 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal dengan anak yang sabar, jujur, dan amanah. Dan Abu Bakar pun telah menjadi sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak mereka masih remaja. Abu Bakar tumbuh menjadi seorang pemuda yang tidak pernah melakukan perbuatan maksiat seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat jahiliyah saat itu. Ia tidak pernah menyembah berhala. Ia bahkan mengharamkan minuman keras bagi dirinya sejak usia remaja. Setelah dewasa, Abu Bakar mencari nafkah dengan cara berdagang. Abu Bakar pun di masyarakat Quraisy dikenal sebagai orang yang jujur dan dermawan. Sejak Nabi Muhammad SAW diangkat dan menjadi nabi dan rasul, beliau menyiarkan agama Islam di kalangan masyarakat Quraisy. Abu Bakar menjadi orang laki-laki pertama yang masuk Islam sejak pertama kali ajaran Islam didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak sulit bagi Abu Bakar untuk meyakini ajaran agama Islam karena sejak remaja ia sudah melihat dan mengenal keagungan serta kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Abu Bakar termasuk golongan sahabat as-sabiqun al-awwalun, yaitu para sahabat Nabi yang paling dahulu masuk Islam dan menerima ajaran Islam. Salah satu peristiwa penting yang terjadi di tahun kelima kenabian adalah peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempuh dalam waktu 1 malam bersama malaikat Jibril. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di kota Yerusalem, Palestina. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa di Yerusalem menuju ke langit ketujuh, dilanjutkan menuju ke satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholat 5 waktu. Gelar As-Siddiq adalah gelar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dijalani dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW, di mana saat itu banyak orang-orang Quraisy Mekah tidak mempercayainya. Akan tetapi Abu Bakar percaya dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pun memberinya gelar As-Siddiq yang berarti membenarkan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat di awal tahun ke-11 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah, menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Khalifah adalah orang yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam dan meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW dalam menyiarkan agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun dan beliau wafat di usia 62 tahun. Prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq saat menjadi khalifah adalah: 1. Memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Setelah Rasulullah SAW wafat, orang-orang munafik banyak yang keluar dari agama Islam. Mereka menjadi murtad. Selain itu, ada pula yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Di antaranya yaitu Musailamah Al-Kadzab dan Tulaihah bin Khuwailid. Yang kedua adalah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat sepeninggal Rasulullah. Dan yang ketiga, memperluas wilayah Islam hingga ke daerah Syria, Persia, Suriah, dan kerajaan Hirah di Irak. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang mempunyai sifat sabar, jujur, dan amanah. Sudah seharusnya kita meneladani perilaku mulia yang dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya, saat kita mendapat kesulitan belajar, sudah seharusnya kita bersabar dan terus berusaha, tidak mudah putus asa. Adapun sikap jujur dan amanah dapat dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Demikian kisah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita dapat mencontoh dan meneladani sifat-sifatnya yang mulia. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.